Halo teman-teman, terima kasih sudah selalu subscribe Anjario. Untuk di vlog kali ini saya akan membahas perbedaan antara orang kantoran dan orang wirausaha. Nah, jadi gini dulu teman-teman. Kenapa saya bisa membedakan orang kantoran dan wirausaha? Karena saya sudah mengalaminya dua-duanya ya. Ya kalau dulu saya di rokok itu lebih ke lapangannya sih, banyak di lapangannya dibandingkan kantorannya. Nah, perbedaan yang pertama itu saya sangat terasa sekali sih. Kalau dulu saya di rokok itu tuh ketika saya punya ide itu selalu terbentur dengan regulasi pemerintah. Karena rokok itu selalu misalnya nggak boleh pasang spanduk di dekat SD gitu. Ketika saya punya ide yang unik-unik selalu terbentur sama pemerintah. Beda kalau wirausaha. Nah, kalau wirausaha kita mau ide itu nggak setiap seminggu sekali ya. Ide itu malah apa? Harus setiap hari inovasi, harus setiap hari kita harus mengatur strategi kayak gitu loh. Bedanya dulu orang kantora, orang kerja ya ikut orang, sama wirausaha. Itu yang pertama. Ide selalu dibatasin. Terus yang kedua, waktu. Kalau dulu saya mungkin di perusahaan rokok itu kan kerjanya harusnya 8 jam, tapi saya kadang lebih over kayak gitu loh. Nah, kalau di wirausaha ini hampir 24 jam sih. Tapi kita fleksibel kerjanya. Kita bisa pagi sekali, bisa sekarang ini misalnya saya berangkat jam 11 ya gitu. Nah, untuk jam kerja itu lebih fleksibel dibandingkan kantoran. Kalau kantoran itu saya jam 5:30 itu udah mandi, terus sudah langsung berangkat ke kantor, terus ke lapangan kayak gitu kan. Dulu saya salesman. Itu pertama ide, yang kedua adalah jam kerja, terus yang ketiga itu adalah pola pikir. Kalau dulu saya sebagai orang kantoran ikut orang itu saya lebih ke bertindak ya. Kita lebih melakukan sesuatu. Kalau ada instruksi apa-apa langsung kita jalan gitu loh. Beda kalau wirausaha itu lebih banyak mendengar lapangan kayak gini, mendengar kompetitor kayak gini, baru kita punya ide, baru kita menginstruksi, baru bergerak. Mengatur strategi ya. Ya, lebih ke mengatur strategian. Jadi kalau kita kantoran itu ya wes. Kita hari ini ngapain Pak? Pasang spanduk 15. Ya, oke, habis itu jalan kayak robot aja gitu. Tapi kalau wirausaha lebih ke mengatur strategi setiap hari, apalagi masa pandeminya gini. Itu hampir saya kadang tidurnya itu cuma 4 jam ya. Jam 12 tidur, jam 4 bangun sahur. Nah, terus yang berikutnya ya, tadi yang pertama adalah ide, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah pola pikir ya. Terus yang keempat adalah penghasilan. Penghasilan kalau ikut orang itu setiap hari nggak mikir gitu loh, karena setiap bulan pasti dapat. Misalnya 15 juta ya wes sebulan 15 juta gitu loh. Tapi kalau wirausaha, itu market itu benar-benar dinamis, naik turunnya itu benar-benar kayak roller coaster. Kayak roller coaster itu udah bisa tinggi banget, kadang ya turunnya landai kayak gitu. Apalagi kalau covid ini grafiknya itu bisa naik turunnya itu sangat-sangat mengerikan. Itu yang membuat para pengusaha itu lebih tertantang bagaimana untuk kedepannya itu selalu mengatur strategi yang baik. Betul. Karena melihat grafik itu naik turunnya luar biasa dahsyatnya, itu adalah challenge sendiri buat wirausaha kita untuk terus berkarya setiap hari, menemukan banding harga lah, inovasi lah, marketing di mana-mana lah, itu strategi-strategi yang kayak gitu. Terus berikutnya adalah teman. Lingkungan sekitar kita kayak gitu loh. Kalau dulu di kantoran lingkungan kita buruh ya, kita bareng-bareng sama buruh terus gak akan pernah maju gitu loh. Ya bukan berarti ikut orang itu nggak baik ya. Untuk itu persepsi teman-teman beda-beda ya. Ya kalau dulu saya merasakannya seperti itu.
karena saya dulu guru salesman ya saya temannya sama sales saja kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang wirausaha, wah, bisa berteman dengan siapa aja, itu lebih luas, lebih survive, lebih banyak ketemu orang baru, itu lebih banyak malahan daripada kalau kantoran yang itu aja temen-temennya. Itu ada ide, ada pola pikir, ada waktu, ada penghasilan, kemudian ada menambah jaringan relasi ya. Ada jaringan relasi, ada temen nih gitu perbedaannya. Itu terserah teman-teman. Kalau saran saya sih lebih baik memang bekerja sendiri. Karena apa? Karena saya itu saat pas jadi salesman rokok itu saya membayangkan, wah ada loh yang salesman itu sampai 30 tahun itu malah dia itu bangga gitu loh. Pak, udah berapa lama Pak jadi salesman? Wah, saya tuh udah 30 tahun, kamu tuh belum ada apa-apanya loh. Saya tuh malah bingung loh, kok malah bangga ya 30 tahun jadi salesman loh, malah kayak gitu loh. Hanya menjadi wah kok jahannya kayak gitu ya. Maksudnya ya saya maksudnya tahu lah, bukan tidak menyepelekan, tapi kan kalian tahu sendiri kerjanya berat, sudah tua, naik motor, pasang spanduk, pasang stiker, wah saya nggak habis pikir kayak gitu loh. Nah itu yang memotivasi saya untuk gimana caranya agar saya punya usaha dan ya penghasilan nggak nunggu sebulan tapi setiap hari kayak gitu loh. Terus saat di kantor saat di lapangan di kantor itu operasional, wah itu penjilat itu banyak banget saling menjatuhkan gitu loh. Jadi kalau sekarang ada coach terbanglah tinggi tanpa menjatuhkan yang lain, itu bener, karena di posisi perusahaan itu pasti itu tendang-tendangan, sikut-sikutan, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, ada yang menjilat, yang baik-baikin atasannya di depan, ternyata di belakangnya kayak gitu. Itu banyak sekali. Dan menurut saya, wah kalau seperti itu saya nggak berkah lah mendapatkan penghasilan. Kalaupun saya promote saya juga nggak enak, kalau misalnya saya nggak promote saya juga anyel, kenapa saya nggak naik jabatan gitu. Jadi semua terserah ke teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di vlog kali ini bisa menjadi inspirasi teman-teman dan menghindari hal-hal tersebut. Dan ya intinya kita mencari sesuatu, mencari berkah, ya harapannya tidak merugikan yang lain. Itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak yang? Enggak ya, cukup ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu subscribe Anjario, dan salam sehat dan salam muda mengudara. Dadah.